Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati niki wonten Habib Ahmad Al-Habsyi, wonten Habib Jindan, Habib Mustafa sedanten para habaib, para ulama. Wabil khusus Mbah Kawula Ki Haji Idris Abdul Hamid. Niki langsungan mau nggih walau kalimatin niki buktina kula niku cucu yang baik dikongkon nggih nurut. Ini tolong diapresiasi bahwa ini benar-benar anak yang taat. Aslinya buat nenten gunane dikai gelar alim alama jebule digo kongkonan ngoten mawon. Gayane tok tiang-tiang nu menyebut alim alama tapi nggih kongkonan ngoten mawon. Tapi niki mboten napa-napa niki kula sangat seneng kepanggih Habib Jintan. Kula beberapa kali ngikuti pengajian beliau di Langitan Majelis Muwasalah di Senayan. Baru ini ditakdir muwajahah sama beliau. Yang saya sampaikan di sini ini paling pokok adalah bahwa sejarah orang-orang yang meninggal ini saya baru kampanye besar-besaran. Ini terserah yang sedang hidup. Jadi kalau cucu-cucu Mbah Umar, Mbah Abdul Wasa ini termasuk zuriyahnya Mbah Umar karena itu buyut saya. Buyut saya itu mbah saya kandung namanya Fatimah, punya bapak kalau di catatan ditulis Abdul Kholik. Tapi lama-lama namanya itu Idris, itu bin Umar. Umar adalah punya istri namanya Maimunah, itu mbaknya Mbah Bedowi. Terus termasuk cucunya Mbah Bedowi ada yang dapat Habib Mustafa ya. Mbah Uzair ya, mantunya Mbah Uzair. Kira-kira sepuh mana Habib dengan saya pernah Habib? Sepuh jenengan ya? Iya, oh, Pak ya? Iya, sudah. Dengan Habib saja saya sudah takut Habib apa lagi? Iya. Habib dan Pak Ali ini. Gelarnya dua. Ini punya mbah keren. Begini ya, jadi kalau dalam tradisi Arab, saya berkali-kali mengingatkan sekali, ada istilah kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu. Jadi orang tuh nggak tahu Adnan itu siapa, tapi barokahnya Rasulullah SAW, orang akan nyari-nyari Adnan itu siapa, karena punya cucu, punya zuriyah yang bernama Nabi Muhammad SAW. Saya yakin orang Pasuruan kebanyakan nggak tahu Mbah Umar. Tapi gara-gara Mbah Hamid, orang nyari-nyari Mbah Hamid itu anaknya siapa, mbahnya siapa. Sampai orang Pasuruan datang ke sini tabarruk dengan mbah-mbahnya Mbah Hamid Pasuruan. Andai kan Mbah Hamid itu udah alim di Pasuruan itu ngegeng, itu orang nggak akan cari bapaknya itu kira-kira gitu. Jadi kalau ada mbah-mbah nggak dikholi, itu mesti salah putune ngoten mawon itu yang paling penting. Dan saya dididik oleh mbah saya Mbah Fatimah, karena Mbah Fatimah itu sepupu dengan Mbah Hamid dulu di serumah di sini. Itu kata Mbak Fatimah, congke nak pengen ngalim, pengen jadi wali, itu hafal dibak berjanji. Jaya saya itu mulai kecil itu menghafalkan dibak dan berjanji, karena itu prasyarat jadi wali. Tapi lama-lama dibak dan berjanji sekarang dibaca sebagian orang ya karena profesi, sebagian orang macam-macam. Tapi itu tetap baik. Saya punya pengalaman ketika mengkaji tafsir, karena itu sesuatu yang saya bidangi, saya tekuni. Kenapa Nabi Ibrahim disebut makana Ibrahimu Yahudiyah wala Nasroniyah? Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Karena secara lahir di antara dzurriyyahnya ada yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan yang jalur ini, jalur Yahuda ini memaklumatkan bahwa mbah-mbahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Nasrani karena sama-sama orang Yerusalem, orang Nazaret juga mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Kalau saja tidak datang seorang Muhammad Rasulullah SAW yang memaklumatkan diri bahwa Ibrahim adalah Hanifam Muslim. Tapi ketika Nabi Muhammad jadi Nabi itu ada sedikit problem. Lalu dia anaknya siapa? Karena dia hidup di Mekah. Tentu orang Arab bilangnya dia, bukan beliau. Hidup di Mekah itu orang jahiliyah. Akhirnya ditunjukkan oleh Allah bahwa Muhammad adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Buktinya Ibrahim pernah di Mekah, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti lagi ada sa'i. Di situ sejarah Siti Hajar nyari air sampai 7 kali. Setelah itu terlacak bahwa Muhammad jadi nabi itu sah karena min dzurriyyati Ibrahim. Nah, di sini kearifan berjanji, beliau ngendikan wa ba'du fa'aqul wa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi khumitat khisaluhus saniyah, karena berjanji ingin memaklumatkan bahwa Nabi Muhammad jadi nabi itu sah karena babahnya juga seorang nabi. Maka disebut wa adnanu bila raibin inda dzabil ulumin nasabiyah ila dzabih Ismail nisbatuhu wa muntama.
Jadi dengan demikian status ketauhidan Ibrahim sebagai bapak tauhid karena dimaklumatkan oleh cucunya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam millata abikum Ibrahim. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad maka rujukan status Ibrahim hanya merujuk yang dari jalur Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Andai kan tidak ada Muhammad Pasuruan cucu-cucu yang alim nanti ngerujuk cucu yang nggak alim. Lah itu belajar iso primbon, iso perdu kunan. Terus wong mikir iki dukun bae mesti dukun kan ngoten ae. Kan ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, singkat berpadat makna. Untuk mauidhah yang ketiga, tausiah yang ketiga oleh Fadilatul Syekh Al-Muhtaram Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Jiddan bin Nufail bin Salim Jindan dari Tangerang, Banten. Kepada beliau dipersilahkan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini bersama-sama kita hadir di dalam haul Al-Allamah Kiai Haji Abdullah Umar yang ke-77 dan masyayikh dari Lasem sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka dan Allah Subhanahu wa taala menggembirakan mereka di dalam barzakh mereka berkat majelis kita yang mulia ini, dan Allah taala insyaallah memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar almarhum maghfurlah Kiai Abdullah bin Umar, amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya al-ilm rahimun baina ahlih. Ilmu itu adalah hubungan seperti hubungan keluarga, kekerabatan di antara para ulama. Walaupun nggak saling kenal atau mungkin nggak pernah berjumpa, akan tetapi yang menghubungkan mereka satu sama lain adalah ilmu tersebut. Sebagaimana para nabi-nabi yang terdahulu, kadzar rusulu bani allati tariquhum wahidatun fil dzati. Begitu juga para rasul yang dikenal Banu Allati, yang mana mereka itu walaupun lahir dari rahim yang berbeda-beda akan tetapi sumber mereka adalah satu. Dan ketahuilah bahwasanya mereka para ulama dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dahulu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama umatku mereka bagaikan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, memiliki fungsi untuk tajdid, memperbaharui, menguatkan daripada ajaran nabi-nabi mereka tersebut. Disebutkan bahwasanya Abul Hasan Asy-Syadzili di dalam ru'yah beliau, dalam mimpi beliau, sebagaimana diisyaratkan oleh Imamul Haddad di dalam Ainiyah, wa Sayyidi Ahmad bin Zain al-Habsyi di dalam Syarah Ainiyah. Begitu juga disebutkan oleh para ulama tentang mimpinya Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau bermimpi tatkala di Masjidil Haram, beliau tertidur kemudian bermimpi, dan mimpi tersebut siapa yang bisa mengingkari mimpi orang lain? Mimpi silahkan, orang mau bermimpi ya haknya dia bermimpi, apalagi mimpinya kaum salihin yang merupakan juz'u min 46 juz'an minan nubuwah, yang merupakan bagian daripada 46 bagian kenabian. Di dalam mimpi Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau bermimpi seolah-olah beliau ada di Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa berkumpul para nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad SAW, dan di situ terjadi dialog antara Nabi Musa, Nabi Isa bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya, Nabi Musa dan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, innaka qulta fi haditsik, engkau pernah berkata
di dalam ucapanmu, ulama ummati ka anbiya Bani Israel, ulama umatku bagaikan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Nah sekarang kita ini adalah rasulnya Nabi Bani Israel, Nabi Musa dan Nabi Isa. Kita punya kaitan. Engkau mengatakan ulama umatmu bagaikan nabi-nabi Bani Israel, coba tunjukkan kepada saya siapa gerangan ulama tersebut yang engkau bilang seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Maka Nabi Muhammad mengatakan, betul, ada orangnya. Kemudian Nabi mengatakan, aina Abu Hamid Al-Ghazali? Di mana Abu Hamid Al-Ghazali? Datang Abu Hamid Al-Ghazali menyalami Rasulullah, kemudian berkata, ini dia orangnya, kata Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Musa bertanya dalam mimpinya Syadzili ini, masmuk ya imam, siapa gerangan namamu wahai imam? Maka dijawab oleh Imam Al-Ghazali, ismi ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Itu nama saya. Nabi Musa berkata, wahai imam, saya tanya nama kamu. Kenapa kamu sebut nama kamu, nama ayahmu, nama kakekmu, nama nisbatmu? Saya nggak tanya itu semua, saya cuma nanya nama kamu. Nama kamu Muhammad, jawab Muhammad. Nggak perlu sebut kakekmu siapa, nisbatmu kepada siapa. Ahadza minal adab, apakah ini merupakan bagian dari adab? Menjawab lebih daripada apa yang ditanyakan. Maka Sayyidina Ghazali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ujibul kalim am ata'adab? Saya jawab ucapannya kalim, yakni Sayyidina Musa, atau ata'adab, taslim kepada Nabi Musa, bersikap adab. Nabi bilang, ajibhu, jawab. Maka Sayyidina Ghazali berkata, ya kalimullah, ya Sayyidina Musa, engkau ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, wama tilka biyaminika ya Musa, apa yang engkau pegang dengan tangan kananmu wahai Musa? Engkau jawab apa? Hiya asaya atawakkau alaiha wa ahusyu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkatku, bersandar dengannya, gembala kambing dengannya, banyak urusan aku lakukan dengan tongkatmu. Allah tidak tanya itu. Allah tanya, apa di tangan kananmu? Jawab tongkat, selesai. Kenapa kamu jawab panjang lebar? Wahakadha ya kalim, ketika seseorang berbicara dengan yang dia cintai, suka berlama-lama di dalam berbicara. Begitu. Nabi Musa bilang, naam, sah kalamak. Kalah, bukan kalah, artinya debat atau diskusi dengan Imam Ghazali, dijawab dengan jawaban yang sangat luar biasa oleh Ghazali. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, ya Musa, afi ummatikuma, ya Musa ya Isa, afi ummatikuma habrun kahadha? Apakah ada di kalangan umatmu berdua ulama sekali berimam Ghazali? Maka menjawab Nabi Musa dan Nabi Isa, la ya Rasulullah, tidak ada di antara umat kami orang yang memiliki keilmuan sekaliber Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu arda. Hingga Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini beliau disebut bahwasanya kalau masyayikhuna dulu, guru-guru kita bilang, kalau kamu mau membedakan antara ulama dunia dengan ulama akhirat, simpel. Cirinya ulama dunia nggak suka dengan kitab-kitabnya Ghazali. Ulama akhirat mereka senang dengan kitab-kitabnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tanya aja Kiai Hamid berapa kali hatam Ihya, berulang kali. Begitu Al-Habib Abi Bakar berapa kali hatam Ihya, Al-Habib Ja'far bin Syekhan berapa kali hatam Ihya. Begitu berulang-ulang. Syekh Abi Bakar bin Salim mengulang Ihya lebih dari 40 kali. Imam Abdullah Al-Idrus lebih dari 40 kali. Begitu. Wa minhum, di antara guru-guru kita yang hampir-hampir hafal Ihya Ulumuddin. Di antara mereka lagi yang meninggal dunia lagi mutalaah kitab Ihya, meninggal dunia Ihya berada di pelukannya. Min jumlati Syekhana Al-Habib Al-Habib Muhammad Sa'ad bin Ali Al-Idrus yang meninggal dunia memeluk kitab Ihya Ulumuddin radhiyallahu anhu ardhahu. Kana al-Imam As-Saggaf, Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf, beliau mengatakan di antara cintanya kepada kitab Ihya Ulumuddin, beliau memotivasi murid-murid dan keturunannya. Beliau bilang, man magara Ihya ma fi haya. Yang enggak mengkaji kitab Ihya Ulumuddin enggak punya rasa malu, enggak mengenal al-haya yang merupakan bagian daripada iman. Wa man magara muhadzab ma'araf qawaid al-madhhab. Man magara tanbih falaysa binabih. Man maluh wirid fahuwa girid. Man magara al-adhkar falaysa bidhakar, katanya beliau. Barang siapa yang tidak baca kitab Ihya,
tidak kenal al-haya, nggak kenal malu. Yang nggak membaca muhadzab tidak tahu pondasi-pondasi madhab. Yang tidak membaca mempelajari kitab tanbih, falaysa binabih, bukan orang yang cerdas, nggak bakal menjadi orang yang cerdas. Karangannya Syirazi. Kemudian juga beliau mengatakan man magaral wirid, yang tidak punya wirid fahuwa girid, kerah. Begitu, harus punya wirid, harus punya azkar. Kemudian sampai disebutkan oleh beliau man magaral azkar falaysa bidzakar, yang tidak membaca kitab al-azkar karangan Nawawi, maka itu bahasa kita apa, tidak maco, nggak jantan, bukan lelaki. Kalau lelaki sejati baca kitab al-azkar, kan yaqulun ba'idar washtaril azkar. Kalau perlu jual rumah untuk beli kitab al-azkar karangan Yahya bin Syaraf an-Nawawi radhiyallahu anhu arba. Kecintaan orang dulu kepada ilmu sampai mereka bilang jual rumah beli kitab. Jual rumah beli kitab. Ini kitab dijual buat beli motor orang sekarang, buat beli handphone orang sekarang. Orang dijual rumah buat membeli kitab radhiyallahu anhum wardahum. Kalau kita meneliti, tadi kita bersama Gus Baha sambil dialog bicara di dalam itu, di antara yang kita bicarakan ada kitab namanya Masyra' Rawi karangan Syilli. Ada dalam kitab Masyra' Rawi dari Manaqib Sada Ba'alwi, kalau kita teliti riwayat para wali-wali dan ulama tersebut, hampir di setiap manaqib wali dan ulama yang disebutkan fulan bin fulan wulida bitarim wa hafizal Qur'an al-azim qara'a muhadzab wa tanbih wa ta'addaba bi abih. Itu hampir di setiap manaqib disebutkan awalnya seperti itu kalimatnya. Fulan bin fulan lahirnya di kota Tarim, telah sukses hafal Al-Qur'an Al-Azim, dia belajar mengkaji peringkat keilmuannya sampai kitab muhadzab dan tanbih, belajar ta'addab bi abih, ngambil sanad keilmuan dan sanad adab ngambil daripada ayahnya. Terus lanjut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita ahli sunnah wal jamaah dimuliakan dengan warisan yang agung, warisan keilmuan dan sanad yang nyambung terus, sanadnya yang jelas, luar biasa. Wasanad min khususiyati hadhil ummah. Sanad keilmuan adalah keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula sanad la qala man sya' bima sya'. Kalau bukan keberadaan sanad, orang bakal ngomong seenak perutnya, semaunya. Inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini agama, lihat-lihat dari mana kita ambil sumber agama kita. Dan kalau kita teliti para masyayikhuna, musalsalatun anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi abun yatalagga an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa ajdadi. Sambung menyambung silsilah keilmuan mereka hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah mengambil dari ayahnya, dari kakeknya, dari gurunya, terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Kiai Abdullah bin Umar, yang mana rumah tangga ini adalah baitul ilm, ini rumah tangga ilmu, ini adalah rumah tangga taqwa, dan bukan cuma sekedar itu aja, ini adalah rumah tangga kesalehan dan kewalian yang harus dijaga dan dilestarikan. Baitul futuwah wan nubuwah wal huda wal ilm fil madi wa fil mutawaqqi'i. Qaumun idza arkha adh-dhalam suturahu lam tulfihim rahnul wita' wal madja'i bal talgahum 'umdal maharibi quwwaman lillah akrim bisujudi ruk'i. Yang mana ini rumahnya ilmu, rumah warisan Rasulullah SAW, rumahnya adab, rumahnya akhlak, rumahnya kebersihan hati, rumahnya pengabdian, rumahnya ketagwaan, rumahnya kesalehan, rumahnya Al-Quran yang harus kita jaga. Yang mana para penghuni rumah-rumah tersebut, yang kalau datang waktu malam, kamu tidak akan mendapati mereka menjadi sandera kasur atau sandera televisi atau sandera game online atau sandera handphone, akan tetapi kamu dapati mereka bagaikan tiang-tiang mihrab yang berdiri di atas sejadah mereka. Akrim bis sujud ruk'i, demikian mulia orang-orang yang ahli sujud
ahli ruku', tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Mereka ini dikenal nampak cahaya ruku' mereka, cahaya sujud mereka. Sujudnya malam, rukuknya malam. Tapi dibilang tarahum ruk'an sujada, kamu lihat mereka rukuk dan sujud. Padahal kalau malam nggak ketemu orang, kapan kita ngelihat mereka lagi rukuk dan sujud? Artinya cahaya khusyuk yang mereka dapat tatkala rukuk dan sujud itu, tangisan air matanya, khusyuknya nampak sampai ke siang hari. Karena Imam Al-Hasanul Basri beliau mengatakan, adragtu aqwam, saya berjumpa dengan sekelompok kaum, gamu fil lail bi ayah wahidah minal Qur'an. Ketika bangun malam, mereka cuma baca satu ayat dari Al-Quran yang mereka renungi, mereka tadabburkan, mereka tangisi satu ayat tersebut. Paginya kelihatan di wajahnya bekas khusyuknya. Itu saya jumpa dengan generasi sahabat demikian. Hingga sekarang saya jumpa dengan generasi di bawah saya, semalam suntuk baca Quran dari awal sampai akhir, paginya nggak bebekas. Ketemu di pasar tetap nipu, tetap bohong, tetap ngomong kotor, tetap provokasi, tetap ngomong yang ngelantur. Waliyadzubillah min dzalik, tetap bikin kejahatan. Waliyadzubillah min dzalik. Itu ucapannya Imam Al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu wa ardhah. Wa kana al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Husain Balfaqih. Abdullah bin Husain Balfaqih. Beliau ahad min abadillah sab'ah. Dikenal abadillah sab'ah itu ada 7 orang ulama besar sekaligus wali besar, namanya sama, hidup di kampung yang sama, di zaman yang sama, namanya sama, dan semuanya setiap individu cukup buat satu negeri. Nah ini bayangin ngumpul semua di satu kota. Ada semua namanya Abdullah. Ada Abdullah bin Umar bin Yahya, ada Abdullah bin Hasan bin Tahir sahib Majmu', ada lagi Abdullah Basaudan minal masyayikh al-muhibbin, ada lagi Abdullah bin Husain Balfaqih, kathir, Abdullah bin Husain bin Tahir, ada Abdullah bin Husain Balfaqih, salah seorang ulama besar, murid daripada Maula Butaiha, allamah, dikenal tentang keilmuannya. Ada Abdullah bin Husain Balfaqih ini yang dikenal wa Balfaqih alladhi fil fiqhi kal adhra'i wa fit tasawwufi wal adab muttasi'i. Ada Balfaqih yang ini, Abdullah bin Hasan Balfaqih, yang di dalam ilmu fikih menyamai al-Imam Adhra'i. Adapun dalam ilmu tasawuf dan ilmu adab lebih luas lagi keilmuan beliau. Beliau mengatakan dahulu, wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dhibu ta'aba min ali rasulillahi aktharuhum wa al abi fadlin al akhyari wal khutaba. Itu diantara syair beliau, saya kehilangan, katanya, saya kehilangan manusia-manusia pilihan. Siapa mereka? Orang-orang pilihan yang seumur hidupnya nggak pernah terpisah dari zikir, nggak pernah terpisah dari kitab, nggak pernah terpisah dari zikir, nggak pernah terpisah dari kitab. Ya, kerjaannya itulah ilmu ya, dijumpai di atas mihrab, di atas sejadah, di mihrab, lagi zikir, lagi sholat, lagi sujud, lagi ruku, lagi buka kitab, lagi ngaji, lagi dakwah, lagi ngajar, lagi belajar. Adahu syughluh, hadal ulama syughulnya begitu, kerjaannya mereka seperti itu. Ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba bakka'u lailatihi, kalau malam kerjaannya nangis, sajjadu khalwatihi, sujud dalam tangisannya, dalam khalwatnya, min khaufi malikihi, karena takut kepada Allah Ta'ala, yasta'dzibut ta'aba, sesuatu yang kelihatannya susah, penat, capek, buat mereka manis. Kebanyakan, banyak di antara mereka dari keturunan ali Rasulullah, wa min muhibbihim wa muwalihim, dan para pecinta dan peneladan mereka, baik itu dari al abi fadl al akhyar wa al khutaba, dan para ulama, para masyayikh, menjumlati Kiai Hamid, Kiai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana individu-individu tersebut adalah man idza ru'u dzikrallah, yang kalau kita lihat wajah mereka
mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa zaman sekarang orang yang kalau kita lihat kita ingat kepada Allah taala? Galil, nadir, sedikit sekali. Dan siapa gerangan di zaman sekarang orang-orang yang kerjaannya ilmu, kitab, zikir, enggak tahu dunia luar. Min jumlati hadza hatta beberapa masyayikhuna, guru-guru kita enggak tahu nilai uang. Mata uang, nilai uang, dia nggak tahu, nggak bisa membedakan. Beberapa di antara mereka nggak tahu nomor telepon rumahnya sendiri, nggak tahu nomor telepon rumahnya sendiri. Masya Allah, masyghul birabbih, sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka para ulama tersebut, hadza Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya kawin, baru menikah. Ketika menikah, paman beliau sekaligus gurunya Abdullah bin Husain bin Tahir usil. Ini ulama besar. Abdullah bin Husain bin Tahir adalah guru daripada Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya mufti Betawi zaman dulu, guru dari Habib Ali Kuitang, ulama besar. Ada Abdullah bin Husain sahibul Majmu', itu beliau ketika ponakannya menikah, maka begitu diantar masuk sampai depan kamar pengantin, begitu mau tutup pintu dilemparkan kitab. Abdullah, syuf, ini ada kitab, masukin aja, taruh di kasur, begitu ditinggal. Begitu pagi harinya ditanya, namanya orang pengantin, bagaimana? Semalam udah selesai. Selesai apaan? Kata si istrinya, itu suami saya begitu masuk kamar lihat ada kitab, dia buka kitab. Nah, dia pikir ya mau baca selembar, asyik, baca lembaran kedua, lembaran ketiga, sampai subuh istrinya ditinggal, ditelantari. Ini pengantin. Buat mereka itu bahkan kitab lebih lezat daripada malam pengantin. Hadza wala'uhum bil ilm. Mereka terobsesi, tergila-gila dengan ilmu, sampai memang ada yang lebih lezat daripada ilmu tersebut. Radhiyallahu anhum wa ardahum wa hakadha. Inilah kecintaan mereka. Kana Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Saggaf, salah seorang ulama besar, itu beliau mengultimatum setiap keluarga, setiap orang yang memiliki leluhur salaf dan bernisbat kepada orang-orang mulia dalam keilmuannya, dalam ketagwaannya, dalam kewaliannya. Beliau mengultimatum keluarga orang-orang mulia. Beliau bilang kepada mereka, man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab, wa man fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Barang siapa yang gagal kitab, tahu gagal kitab? Gagal menjadi orang yang ahli di dalam keilmuan. Kalau kamu gagal kitab, jangan menjadi orang yang gagal mihrab, ahli dalam ibadat, memakmurkan mihrab. Tapi kalau barang siapa yang gagal mihrab juga, kitab gagal, mihrab gagal, jangan jadi gagal adab. Tapi kalau udah tiga-tiganya, kitab gagal mihrab, gagal adab, nah terus apa jadinya? Apa jadinya? Barusan kita mampir di Rembang, jumpa dengan Kiai Mustafa Busri, Gus Mus. Di antara pembicaraan kita itu, beliau mengutip ucapan Kiai Hamid, waladus saleh saleh, anaknya orang soleh ya harus jadi orang soleh juga, anaknya ulama harus jadi ulama juga, harus ikutin mereka, jalannya mereka. Kemudian kita ucapkan, ada sebuah ungkapan yang diucapkan bi'abihi gtada adiyun fil karam faman yushabih abahu fama zalam. Adi bin Hatim dalam kedermawanan ngikut siapa? Ngikut ayahnya. Orang kalau diniru ayahnya, fama zalam, nggak bakalan keliru, nggak bakalan salah, nggak bakalan zalim. Nah sekarang kalau nyimpang dari jalan ayahnya bagaimana? Ada zalim, ada zalim. Kalau dia menyimpang dari jalan ayahnya, ada zalim, menyimpang dari jalan ayah dan leluhurnya. Syekhna Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, ta'rifun, itu beliau Al-Habib Salim Syatiri bilang, keturunan orang soleh punya 3 alternatif. Alternatif pertama, menjadi sabig,
membalap lebih baik dari kakeknya, lebih baik dari ayahnya, lebih baik dari kakeknya, lebih baik dari salafnya, membalap mereka. Siapa di antara para salaf kita yang membalap leluhurnya? Minhum al-faqih al-muqaddam, yang membalap leluhurnya. Di antaranya adalah Imam Abdullah al-Haddad yang membalap para leluhurnya, Abdullah bin Husain bin Tahir. Begitu banyak yang membalap para salafnya, lebih baik daripada salafnya di antara mereka, menjadi rujukan. Wa imma lahig, tidak bisa sabik, nggak bisa membalap mereka, paling tidak ngikut di belakangnya mereka, bermakmum kepada mereka. Itu alternatif kedua, saya ngikut jalannya mereka, seperti ucapannya Sayyidina Yusuf, wattaba